Oke, mari menuju ke TKP. Nah, sebelum memahami tentang apa itu CP, alangkah baiknya untuk mendasari pemahaman kita tentang CP atau capaian pembelajaran. Ini saya kutipkan dulu ya pasal-pasal yang ada di Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Pasal 7 ya, pasal 7. Kurikulum itu sebenarnya muatannya, strukturnya itu ada 3, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini pasti sudah dipahami dengan baik oleh semua guru ya. Nah, sekarang intrakurikuler di pasal 8 itu muatannya terdiri dari 1 kompetensi, 2 muatan pembelajaran, dan 3 beban belajar. Nah setelah kita tahu pasal 8 muatannya intrakurikuler itu adalah kompetensi. Nah sekarang kompetensi. Nah dari pasal 7 ini struktur kurikulum, di dalamnya mengandung intra. Nah intra itu mengandung 3 unsur: kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Nah sekarang di pasal 9 kompetensi dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Jadi sebenarnya capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siapa ya? Oleh siswa tentunya. Nah sekarang kompetensi itu apa? Nah supaya kita paham, kenapa harus paham apa itu kompetensi? Karena kurikulum kita semenjak tahun 2004 itu sudah kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK. 2026, 2023, 2013 sampai sekarang kurikulum Merdeka itu masih kurikulum kita berbasis kompetensi atau KBK. Maka kita harus paham apa itu kompetensi. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah satu kesatuan antara kemampuan dan materi pembelajaran ya. Jadi antara kemampuan dan materi pembelajaran. Nah, kemampuan itu dinyatakan dalam bentuk kata kerja. Dalam kata kerja ya. Nah, dengan demikian kompetensi itu kalau dirumuskan adalah kata kerja digabung dengan materi pembelajaran. Nah, contohnya supaya dapat dipahami ya. Memahami sistem pengukuran. Ini contoh kompetensi. Memahami itu adalah kata kerja, yaitu kemampuan yang dirumuskan dalam bentuk kata kerja. Kemudian sistem pengukuran itu adalah materi pembelajaran. Nah ketika digabung itu namanya kompetensi. Nah kompetensi dalam kurikulum Merdeka itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran. Dengan demikian capaian pembelajaran itu sebenarnya adalah isinya kumpulan dari kompetensi. Nah sekarang kita coba lihat contoh capaian pembelajaran. Apa betul dalam capaian pembelajaran di dalamnya adalah kumpulan dari kompetensi? Nah kita lihat, ini saya ambilkan contoh capaian pembelajaran untuk mata pelajaran matematika elemen bilangan. Kita lihat ya, di capaian pembelajaran ini ya, yang kalimat pertama dulu, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, menggeneralisasi itu adalah kata kerja, merupakan kemampuan yang ditunjukkan dengan kata kerja. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat itu adalah materi pembelajaran. Nah, ketika digabung itu disebut dengan kompetensi. Nah, kalimat kedua, mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatik dan geometri termasuk masalah terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, perhatikan, menerapkan itu kata kerja, barisan dan deret aritmatik dan geometri itu adalah materi pembelajaran. Nah, ketika digabung antara kata kerja menerapkan dan materi pembelajaran barisan dan deret, aritmatika dan geometri, maka itu disebut dengan kompetensi. Jadi jelas
CP itu isinya sebenarnya adalah kumpulan dari kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa setelah dilakukan pembelajaran. Nah, kompetensi ini bentuknya itu memang beda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Di dalam di dalam CP yang isinya adalah kompetensi ini itu rumusannya itu dalam bentuk paragraf, tidak bernomor seperti pada kurikulum sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di kurikulum sebelumnya. Nah, ini kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2006 itu juga berbasis kompetensi atau KBK. Maka tentu kompetensinya itu harus ada. Nah, kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk SKKD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, karena ini adalah kompetensi, maka tentu di dalamnya mengandung kata kerja dan materi pembelajaran. Kita cek, betul enggak? Contoh yang ini menggunakan kata apa? Kata kerja. Aturan pangkat, akar, dan logaritma itu materi pembelajaran digabung menjadi kompetensi. Nah, kemudian yang ini melakukan itu kata apa? Kata kerja. Manipulasi aljabar dan seterusnya itu materi pembelajaran. Yang 2.1 memahami itu apa? Kata kerja. Konsep fungsi itu adalah materi pembelajaran digabung menjadi kompetensi. Jadi di CP itu isinya adalah kumpulan kompetensi. Di KIKD di dalamnya juga mengandung kumpulan kompetensi. Bedanya kalau di CP itu dalam bentuk paragraf belum bernomor. Nah, kalau di kurikulum 2026 sudah bernomor dan diurutkan. Oke, lanjut ke kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini juga ada kompetensinya. Misalkan di kompetensi 4.3 menyelesaikan itu kata kerja. Masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem bersama linear 3 variabel itu adalah materi pembelajaran. Digabung antara kata kerja dan materi itu disebut dengan kompetensi. Yang sebelah kiri namanya kompetensi ranah pengetahuan, yang sebelah kanan kompetensi ranah keterampilan. Kurikulum 2013 itu kan memang dibagi menjadi 3 ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perhatikan yang ini, menyusun kata apa? Kata kerja. Sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah materi pembelajaran, digabung keduanya menjadi kompetensi. Jadi jelas bahwa antara kurikulum Merdeka, kurikulum 2006, kurikulum 2013 masing-masing pasti punya kompetensi, karena kurikulum kita kurikulum berbasis kompetensi. Cuma di dalam merumuskannya berbeda-beda ya. Kalau kurikulum Merdeka itu perumusannya dalam bentuk CP, yang di dalam CP itu masih dalam bentuk paragraf tanpa nomor. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang dari contoh-contoh perumusan kompetensi pada kurikulum 2006, 2013 dan kurikulum Merdeka, dalam menyatakan kompetensi itu memang beda-beda, terminologinya beda atau istilahnya beda ya. Kurikulum Indonesia adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, dalam kurikulum 2006 kompetensi itu dirumuskan dalam bentuk SKKD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi dalam SKKD itu ada di dalam kompetensi. Kemudian dalam kurikulum 2013 kompetensi itu dirumuskan dalam bentuk KIKD, kompetensi inti dan kompetensi
dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka, kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk CP atau capaian pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, kompetensi-kompetensi itu sudah diurutkan dan diberi nomor. Nah, kalau kurikulum kurikulum Merdeka, kompetensi itu masih dalam bentuk paragraf, belum bernomor. Nah, karena kompetensi-kompetensi dalam CP itu masih dalam bentuk paragraf, oleh karena itu kompetensi-kompetensi itu perlu dipisahkan per kompetensi dalam bentuk tujuan pembelajaran, pembelajaran. Jelas, karena masih gelondongan, masih dalam bentuk paragraf, perlu dipisah. Nah, pemisahannya itu nanti dalam bentuk tujuan pembelajaran, pembelajaran. Nah, sekarang saya berikan contoh bagaimana cara memisahkan dalam bentuk tujuan pembelajaran, pembelajaran. Saya berikan contoh, ini CP dari mata pelajaran PAIPB, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Elemen yang saya ambil adalah Al-Quran Hadis, ya. Saya baca, peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, larangan pergaulan bebas dan zina. Apakah di dalamnya mengandung kompetensi? Jelas. Kenapa? Kita lihat. Memahami, ini kata apa? Kata kerja. Mana materinya? Perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Mana lagi? Larangan pergaulan zina. Mana lagi? Larangan pergaulan bebas. Mana lagi? Zina. Jadi di sini ada 3 kompetensi. Kenapa ada 3 kompetensi? Ada 3 materi. Materi pertama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Materi kedua tentang larangan pergaulan bebas. Yang ketiga adalah larangan zina. Nah, ini perlu kita pisah-pisahkan, ya. Perlu kita pisah-pisahkan karena ini belum dipisahkan. Nah, bagaimana bentuk pemisahannya? Jadilah seperti ini, ya. Tadi kan ada 3 materi, maka ada 3 kompetensi, maka ada 3 tujuan pembelajaran. Saya ulang, ya. Ada 3 materi, ada 3 kompetensi, maka ada 3 tujuan pembelajaran. Yang 3 itu apa? Peserta didik dapat memahami Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kita ambil dari CP. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan zina. Ini disebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Apa itu ATP? Yaitu kumpulan-kumpulan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP dan sudah diurutkan, gitu ya. Nah, pengurutannya ya bisa menggunakan nomor 1, 2, 3, bisa menggunakan huruf A, B, C, boleh. Dengan Romawi juga boleh. Yang penting diurutkan. Jadi saya ulang bahwa ATP itu adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP yang sudah diurutkan. Nah, kenapa perlu dibentuk ATP? Sudah saya jelaskan bahwa karena CP itu masih gelondongan, masih dalam bentuk paragraf. Nah, setelah itu dikasih jam pelajaran, misalkan ini 6, yang kedua 6, yang ketiga 6. Ini contoh saja, bisa jadi bukan 6, tergantung nanti alokasi waktu dalam 1 tahun. Nah, inilah gampang sekali sebenarnya memahami CP, karena CP itu sebenarnya adalah kompetensi-kompetensi, cuma dinyatakan dalam bentuk paragraf. Beda dengan kurikulum 2006-2013 yang dinyatakan dalam bentuk uraian bernomor. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.